Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan OS Zorin ya. Kita langsung ketik saja di browser nih, Zorin OS. OS Linux paling ringan. Kita lihat ya di sini di websitenya dulu. Ya, tagline-nya virus resistant. Pasti Linux sudah kebal virus lah. Lalu saya mau tunjukin di sini yang paling penting itu adalah selain dari resistant to viruses, dua ini nih yang paling saya tunggu. Speed on computer old and new. Jadi sangat cepat di komputer tua dan komputer baru. Karena hanya RAM kecil bisa dijalankan. Kita lihat requirement-nya untuk OS Zorin itu ada Ultimate Education and Core, RAM-nya 2 GB. Tapi kalau RAM Anda hanya 1 GB atau ini 512, Zorin OS Lite ini salah satu solusi ya untuk komputer jadul. Ya, kita langsung download saja ya. Sebelum saya kasih tahu cara installnya, kita pilih Lite dulu. Nah, your old computer. Baru di sini kita langsung download yang free. Nah, cara downloadnya kita harus masukin email ya. Kita masukin email sembarang aja. Yang penting ada @gmail-nya lah, @gmail.com. Kalau ini email saya ya, zaid.prd@gmail.com. Udah tinggal sync up, langsung download. Dia 2,2 GB ya. Oke, ini kalau sudah selesai, ini nanti hasilnya 2 GB ya. Dan sebelum kita install, kita pasang dulu di flash disk ya, menggunakan Rufus. Saya menggunakan Rufus dan ini flash disknya sudah masuk ya, 8 GB. Lalu kita masukin OS yang baru di download tadi. Kita select. Ya, di sini Windows 10 jadi agak lambat ya. Harusnya juga kalau Pentium atau RAM-nya tinggi bisa lebih cepat. Ini buka ininya aja filenya lama nih. Kita cari OS-nya. Lama sekali. Oke, ini dia Zorin OS 15.0. Lama sekali guys, tinggal diklik aja nih komputernya ya, yang lama. Makanya kita mau bandingin sama Linux, semoga lebih cepat ya. Ini kalau sudah, kita langsung start aja. Tinggal oke sampai dia jalan ya. Pertama dia akan format dulu flash disknya. Nah, untuk Rufus ini bisa untuk OS Windows juga bisa, Linux juga bisa. Lalu kita sambil tunggu, untuk sesi burningnya akan saya percepat ya. Oke, kita close, kita matikan komputernya. Ini Windows 10 sangat lambat di notebook HP Pavilion DM1.
Oke, kita hidupkan kembali dan tekan F12 untuk memilih flash disk. Try install to Zorin. Kita tidak ingin mencoba tapi ingin langsung install. Jadi ada pilihannya ya, try or install Zorin OS. Ini sub graphic modern, ini Nvidia. Kita bukan Nvidia, kita pilih yang nomor 1, try or install Zorin OS. Enter. Jadi harus sabar ya. Zorin. Wow, tampilannya sangat bagus ya. Oke, ini kan baru tampilan try ya, percobaan, tapi kita langsung install saja. Ini langsung muncul di depan sini, kita klik. Mirip David ya. Ini bisa pakai mirip Mac OS, tapi OS nya harus pakai yang Ultimate sama Core. Ultimate aja, kan ada Core, Light dan Education, dan yang paling ringan itu adalah Light. Di sini kita pilih bahasa. Di sini belum ada Indonesia, jadi kita tetap pakai English. Lanjut keyboard layout, tetap English. Wireless, kita nggak usah konekkan dulu ya dengan internet. Nah, di sini update and other support, kita centang ya dua-duanya. Nanti di sini saya akan tunjukkan cara pengaturan partisi untuk Linux. Jadi ada beberapa part ya, untuk swap, untuk tempat OS Linuxnya sendiri, dan penyimpanan biasa. Oke, lanjut. Di sini erase this and install Zorin. Jadi ini langsung kita hapus install, atau something else. You can resize partition. Kita ini ya, something else, karena kita mau atur partisinya. Karena sebelumnya adalah Windows, kalau kita pilih erase langsung install, takutnya tidak ada swapnya nanti. Nah, di sini ada partisinya. Ini Windowsnya, jadi saya akan hapus dulu ya semuanya ya, biar mudah. Kita akan mulai dari, yuk anggapnya baru dari 0 untuk partisinya. Ini ada 500 GB total. Dan hapus semuanya. Caranya cukup mudah, kita klik lalu delete, nanti akan bergabung semua di sini yang unknown. Nah, ini udah 500. Yang pertama kita buat swapnya itu kita buat 2 kali lipat dari RAM ya, dari 4 GB.
Tapi saya mau bikin 8 GB biar lebih aman. 8000 MB atau 8 GB. Di sininya kita pilih swap area. Oke. Kita lanjut ke untuk instalan. Kita cukup ya 100 GB, 50 GB juga bisa, tapi ini karena 100.000 ya. Di sininya tetap primary. Oke. Sorry, kalau untuk instalan kita tidak pakai primary, apa namanya tadi, primary ya, tapi logik. Bentar, saya coba. Untuk instalan 100 GB, 100.000 MB, kita milihnya ini di sini tetap ext4 journaling file system. Di mount fontnya ini kita buat ini nih, strip, dan ini primary. Oke. Itu untuk instalan, jadi kita pakai mount point itu garis miring, dan sisanya bisa kita buat untuk partisi penyimpanan file. Biasanya seperti di Windows ada C itu untuk sistem ya, seperti yang ini 100 GB, dan saya cukup buat satu penyimpanan saja, tidak usah sampai 2. Sisanya 300 GB untuk semua penyimpanan. Jadi kita pilih logical, lalu ininya tetap, sininya home. Oke. Jika sudah, kita taruh di yang 100 GB, lalu kita pilih install now. Jika muncul write the changes to this, continue. Oke, berhasil. Tinggal pilih location Jakarta. Di sini namanya Zaid. Passwordnya 1234566. 12346. Login in automatic, yes. Saya maunya login otomatis tanpa password. Nah, sekarang sedang proses install. Kita akan tunggu, bisa memakan waktu sampai 20 menit. Oke, sudah selesai. Berapa persen ini ya? 80% lah. Oke, kalau kita lihat di tagline-nya websitenya Zorin, untuk yang light itu bisa untuk komputer jadul ya. Jadi seperti yang RAM-nya masih 500 GB, ini bisa kalau mau menggunakan Linux. Nah, kalau notebook ini HP Pavilion DM1, RAM-nya 2 GB. Kalau di sini dia hanya butuh 515. Sedangkan yang edukasi sama core itu harus minimal 2 GB, makanya saya tidak pakai karena pas-pasan ya. Kalau untuk Linux sendiri saya sudah banyak menggunakan seperti Ubuntu, Linux Mint. Ada satu lagi yang paling ringan, yaitu Peppermint. Peppermint itu juga salah satu Linux OS yang sangat ringan ya. Bisa untuk komputer jadul juga, tapi saya selama pemakaian sering stuck gitu, sering nge-flash, berhenti sendiri. Tapi kalau yang ini baru pertama, kita akan coba bandingkan nanti dengan Peppermint.
15. Ini udah mau selesai. Almost finished copying file. Almost finished copying file. Jadi teman-teman yang ingin beralih ke Linux bisa mencoba Zorin OS 15. Karena ini kan softwarenya gratis. Kalau Windows kita harus bayar ya. Jadi ya kalau mau bayar terserah, tapi kalau nge-crack kalau bisa jangan ya. Karena sama aja kita mencuri ya. Kita bisa bayangkan kalau kita buat aplikasi lalu ternyata pas dijual banyak yang crack atau mencurinya, pasti kita juga kecewa. Begitu juga dengan Windows, hampir di seluruh dunia menggunakan Windows, tapi kebanyakan menggunakan cara crack sehingga mereka pasti rugi ya, karena ini kan untuk dijual. Jadi solusinya bagi yang ingin aman, halal, ya pakai Linux. Kalau speknya tinggi bisa pakai ada ini elementary, Ubuntu. Kalau yang mirip dengan macOS itu elementary, dan ada satu lagi yang terbaru, bagus tampilannya. Pokoknya kalau di Linux itu sangat banyak sekali pilihannya ya. Distronya banyak. Dan saya udah berapa kali ganti ya. Ubuntu, Linux Mint. Linux Mint itu pun ada 3 ini untuk variannya ya. Ada XCP apa nih? Yang paling ringan, yang Cinnamon. Terakhir saya pakai ini, Peppermint. Lumayan ringan sih kalau untuk penggunaan. Saya kan kerja WFH jadi menggunakan TimeViewer. Ya lumayan cepat sih kalau di Linux. Kalau pakai Windows tuh lama sekali. Oke, sambil kita nunggu instalasinya selesai. Oke, kalau sudah selesai kita restart dulu. Flash disknya kita cabut ya. Zorin. Kita akan berselancar dengan Zorin. OS Lite Zorin paling ringan. Wi-Fi network available. Ini nanti saja. Oke, inilah tampilan awal ketika muncul di Zorin. Dan ini mirip seperti Windows. Jadi di sini ada menunya, di sini jendelanya. Nah, di sini ada aksesoris, game, grafik, internet, multimedia, Office. Jadi sini sudah ada Office-nya. Dan ada sistemnya kita lihat. Ada task manager, mirip seperti Windows ya. Disk, kita coba cek harddisknya nih. Nah, di sini untuk sistemnya tadi kan 100 GB. Sini ada 97,9 dan home-nya tadi 300 GB-an tadi. Pengalaman pertama sih pas saya klik jendela ini dia agak ringan ya. Lebih ringan dari, coba kita buka Explorer, lebih ringan daripada apa namanya, Peppermint. Ini jauh lebih ringan menurut saya. Buka jendela cepat. Di sini kita lihat setting, ada color, nah di sini ada pilihannya, terserah kalian ya untuk warna monitor ketika dia screen. Untuk Office-nya dia sudah ada ini ya, library. Kalau Anda kurang suka dengan library, bisa menggunakan WPS. Terus multimedia dia ada Cheese untuk ngerekam. Ini media playernya Farole. XF Barn untuk bakar kaset. Untuk internet dia sudah ada Firefox. Coba saya aktifkan wifi nya dulu ya.
Oke, internetnya kita hubungkan, dan enaknya di Linux tidak perlu install driver, dia langsung terhubung. Wi-Fi Zaid 1234. Cepat sih, karena wajar ya, dia kan permintaannya RAM-nya hanya 500. Kita ulang ya, kita cek di sini. Kita cek lagi permintaan untuk Zorin Lite. Oke, sebelum kita buka internet, di sini ada, kalau mau install aplikasi kita melalui software. Di sini semua nanti akan ada aplikasi untuk Linux. Mulai dari audio, games, communication, news, grafik. Nah, semuanya ada di sini. Seperti biasa, seperti Ubuntu. Nah, kita coba kembali ke internet tadi ya, Zorin. Untuk Lite-nya dia butuhnya tadinya agak cepat sih kalau menurutku ya. Oke, saya bukan robot. Pertama kali buka Mozilla muncul ini, Capta. Pilih Zorin, kalau mau download langsung sini. Nah, your computer basar. Kita langsung pilih download. Nah, di sini ada Ultimate Core Lite. Kita pilih Lite ya. Nah, di sini ada View System Requirement. Di sini kita akan lihat berapa sih kebutuhan. Bisa dilihat CPU kecepatannya hanya 700 MHz, RAM 512, storage 8 GB, display 640. Jadi ini sangat ringan sekali ya. Nah, untuk yang OS Ultimate sama Education itu beda, dia butuhnya 2 GB. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah di sini, kita lihat ya. Di sini nih, Ultimate Core Lite Education, semuanya bisa kompatibel dengan Microsoft Office. Genome untuk desktopnya hanya Core dan Ultimate dan Education. Untuk Lite memang sedikit, tapi jangan khawatir ya. Dia menggunakan XFCE sama seperti Linux Mint juga. Nah, terus di sini kelebihan dari yang 3 ini, dia kita bisa buat desktopnya seperti macOS, Genome dan Ubuntu. Oke, tertarik untuk menggunakan OS ini? Silahkan langsung di download dengan cara masukkan email, langsung sync up download, dan dia 2,2 GB. Oke, sekian dulu untuk pengenalan OS Zorin Lite. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.